tapi uang saya tidak cukup dan saya ingin mengajukan pembiayaan. Apakah sebelumnya Ibu pernah mengajukan pembiayaan? Belum. Pernah Ibu? Sebentar ya Ibu ya. Kami ada brosur, mohon dibaca Ibu. Di sini kami menawarkan produk pembiayaan yang dapat mengatasi permasalahan Ibu. Yang mana produk pembiayaan tersebut bernama akad pembiayaan murabahah. Akad pembiayaan murabahah itu apa? Saya jelaskan ya Ibu ya. Jadi akad pembiayaan murabahah itu adalah akad perjanjian jual beli antara kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah, di mana pihak bank membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah ditambah dengan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah. Begitu Ibu. Lalu apa saja persyaratannya? Kalau untuk persyaratannya, Ibu harus mengisi data formulir nasabah, kemudian dilengkapi dengan fotokopi KK, KTP, dan di dalam brosur tadi sudah terdapat Ibu ya. Sudah ada syarat-syaratnya apa saja yang perlu Ibu lengkapi, dan setelah dilengkapi, Ibu bisa datang kembali untuk kemudian kami tindak lanjuti proses berikutnya. Berkasnya boleh dibawa pulang Ibu. Ada yang bisa saya bantu lagi? Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan duduk Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melanjutkan proses pengajuan pembiayaan yang kemarin, Bu. Baik, bawa berkasnya Ibu. Saya lihat ya Ibu ya. Saya periksa dulu. Formulir pendaftaran nasabah, fotokopi KK, KTP. Baik, lengkap Ibu persyaratannya. Sebentar ya, saya proses dulu. Dengan Ibu Wawan Zahwa ya. Iya. Alamatnya di perumahan Tanjung Permata, Blok 10 nomor 85, betul Ibu? Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan. Lalu nomor telepon yang bisa saya hubungi 08 22 65 35 12 12. Saya ulangi ya Ibu ya. 0822 6535 1212. Lalu Ibu mau membeli motor seperti apa Ibu? Saya ingin membeli motor NMAX warna putih. NMAX warna putih ya Ibu ya. Sebentar ya Ibu, kita lihat. Di sini kami menawarkan angsuran, yaitu angsuran selama 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Nah Ibu mau mengambil angsuran yang berapa tahun Ibu? Yang 2 tahun saja. 2 tahun ya. Kalau untuk jangka waktu angsuran 2 tahun itu harga pokoknya sebesar 20 juta rupiah ditambah dengan margin 1,5% dari harga pokok. Jadi marginnya itu 1,5%, dari 20 juta itu 300.000. Kemudian dapat diangsur selama 24 kali. DP-nya minimal 2 juta rupiah Ibu. Bagaimana dengan pembayarannya? Saya bayar DP-nya dulu ya. Baik. Saya hitung ya Ibu ya. Iya betul, jumlahnya 2 juta rupiah. Saya terima ya Ibu ya. Kemudian Ibu harus mengisi data formulir nasabah. Saya isi dulu ya. Kemudian Ibu tanda tanganin ya Ibu ya. Di bawahnya tulis nama dulu, terus ditanda tanganin. Sudah lengkap semua ya Bu, ini syaratnya sudah lengkap semua. Tapi kami tidak bisa langsung melakukan pemrosesan hari ini. Kami akan melakukan survei dulu terhadap Ibu. Setelah semuanya sudah dilakukan, baru kami akan menghubungi Ibu kembali. Terima kasih Ibu. Ada yang bisa dibantu lagi? Tidak, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.
sana ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Permisi. Masih Ibu, silakan duduk. Jadi begini Ibu, saya ingin membeli sepeda motor NMAX warna putih tahun 2020. Apakah ada Ibu? Bentar ya, saya cek dulu. Barangnya masih ada, Ibu? Boleh saya lihat Ibu barangnya seperti apa? Mari saya antarkan. Saya lihat ya Ibu ya. Nah, baik ya, ini motor yang saya butuhkan Ibu. Jadi pembayarannya seperti apa? Mari kita ke dalam lagi. Jadi bagaimana Ibu pembayarannya? Itu harganya berapa ya? Harganya sekitar 20 juta, Ibu. 20 juta rupiah. Jadi setelah itu saya harus melakukan proses apa? BTKB dan STK-nya sama siapa, Ibu? BPKB dan STNK-nya atas nama Wawa Zahwa. Lalu pengiriman dikirim ke alamat penerima atau ke alamat Bank Harum Syariah. Untuk pengirimannya saya minta dikirim ke alamat Bank Harum Syariah saja Ibu, bisa? Bisa, baik, Bu. Silakan tanda tangan di sini, ya, Ibu. Ini untuk surat-suratnya Ibu ya? Tanda tangan di mana di sini? Lalu pembayarannya Ibu saya bayar dengan cek saja ya Bu ya? Ini sebesar tunai sebesar 20 juta rupiah. Terima kasih, Ibu. Dilihat dulu Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, halo, assalamualaikum. Benar ini dengan Ibu Wawa Zahwa? Ya baik Ibu Wawa Zahwa. Begini, kami ingin menginformasikan kepada Ibu bahwa motor pesanan Ibu telah datang, yaitu motor NMAX warna putih tahun 2020. Benar Ibu? Jadi barangnya sudah ada di kantor kami Ibu. Bagaimana? Untuk pengambilan barangnya, Ibu mau langsung ke kantor kami atau kami yang mengantar ke rumah Ibu saja? Oh jadi begitu ya Ibu ya? Oh baik-baik, kami akan mengantar ke alamat Ibu saja ya Ibu ya? Mohon ditunggu, kalau tidak besok pagi, siang kami akan antarkan. Baik Ibu, terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harumi Puspanuraga. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Buat teman-teman yang baru lulus SMA, SMK, MAN ataupun pondok pesantren yang bingung mau kuliah di mana, bingung mau milih jurusan yang tepat seperti apa, bingung mau kuliah yang tempatnya nyaman itu seperti apa, ini saya rekomendasiin buat kalian untuk bergabung bersama kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sebenarnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu tidak hanya ada Prodi Perbankan Syariah, tapi juga terdapat prodi lainnya, yaitu diantaranya ada Prodi Akuntansi Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, dan Ekonomi Syariah. Karena saya adalah mahasiswa yang berasal dari Prodi Perbankan Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, saya akan menjelaskan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh perbankan syariah, prospek kerjanya, dan apa saja yang akan kalian dapatkan setelah kalian lulus dari prodi perbankan syariah. Prospek kerjanya seperti apa? Saya akan jelaskan semuanya. Ikuti terus video saya, jangan di skip-skip ya. Ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perbankan syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan dana, metode transaksi, dan operasional dalam sistem perbankan yang pelaksanaannya berlandaskan hukum Islam atau syariah. Prodi Perbankan Syariah merupakan salah satu jurusan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi yang menjadi salah satu jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menjadi favorit kaum milenial untuk melanjutkan pendidikan di level sarjana. Program studi perbankan syariah merupakan salah satu dari 4 program studi yang berada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Tersedianya tenaga-tenaga yang profesional menjadikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menjadi fakultas yang mencetak insan-insan cendekia yang profesional dan berwawasan Islam. Suasana kelas menjadi lebih berwarna dan nyaman tak kala proses belajar dan mengajar dilengkapi oleh tenaga profesional disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Perbankan syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan dana, metode transaksi, dan operasional dalam sistem perbankan yang pelaksanaannya berlandaskan hukum Islam atau syariah. Adapun visi prodi perbankan syariah yaitu terdepan dan inovatif dalam bidang perbankan syariah dengan semangat entrepreneurship Islam 2027. Selanjutnya, misi prodi perbankan syariah itu ada beberapa, yaitu yang pertama, menyediakan akses dan pemerataan tinggi jenjang sarjana S1 yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang perbankan syariah. Lalu yang kedua, menyelenggarakan pendidikan tinggi jenjang sarjana S1 yang berkualitas dalam bidang perbankan syariah agar peserta didik berkemampuan akademik atau profesional yang inovatif serta memiliki jiwa Islamic entrepreneurship. Yang ketiga, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang perbankan syariah berbasis transintegrasi keilmuan yang inovatif dengan semangat entrepreneurship. Dan yang terakhir adalah mengembangkan mutu tata kelola kelembagaan dan memperluas jaringan kerjasama di bidang perbankan syariah. Adapun tujuan diberdirikannya prodi perbankan syariah itu ada beberapa, yaitu yang pertama, terpenuhinya akses jaminan dan pemerataan pendidikan tinggi bermutu jenjang sarjana S1 yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang perbankan syariah. Selanjutnya, menghasilkan lulusan jenjang sarjana S1 yang berkualitas dalam bidang perbankan syariah agar peserta didik berkemampuan akademik dan atau profesional yang inovatif serta memiliki semangat entrepreneurship. Yang ketiga, menghasilkan karya ilmiah dan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang perbankan syariah dengan semangat entrepreneurship. Dan yang terakhir, menghasilkan kinerja mutu tata kelola kelembagaan dan memperluas jaringan kerjasama di bidang perbankan syariah. Adapun prospek kerja yang akan kalian dapatkan setelah kalian lulus dari prodi perbankan syariah yaitu jurusan perbankan syariah menjadikan banyak sekali pekerjaan yang bisa diraih setelah lulus nantinya. Karena prospeknya sangat luas dan banyak perusahaan membutuhkan lulusan dari perbankan syariah. Ini dia beberapa pekerjaan dan karir yang bisa dipilih setelah lulus dari program studi perbankan syariah.
Prospek kerja lulusan prodi perbankan syariah itu ada beberapa, yaitu yang pertama menjadi seorang peneliti, customer service, menjadi analis keuangan, menjadi account officer atau AO, dan funding officer. Yang pertama, menjadi seorang peneliti. Peneliti yang dimaksud adalah dalam konteks ekonomi Islam, perbankan syariah, dan apapun yang berkaitan dengan sistem keuangan Islami. Yang selanjutnya menjadi customer service, bertugas sebagai seseorang yang menerima segala bentuk komplain dari nasabah sekaligus sebagai orang yang bertugas dalam permohonan pembukuan rekening dan pembiayaan. Menjadi analis keuangan, lulusan perbankan syariah memiliki kemampuan dalam melakukan penelitian keuangan secara syariah sesuai dengan standar operasional prosedur dari pihak bank. Dan yang menjadi account officer, yaitu seseorang yang bertugas untuk memperkenalkan produk suatu perusahaan finansial atau bank berupa deposito juga asuransi. Yang selanjutnya menjadi funding officer, yang bertugas sebagai menghimpun dana dari para nasabah sebuah bank seperti dalam bentuk dana tabungan. Itulah adalah prospek kerja dari lulusan prodi perbankan syariah. Nih, buat kalian yang bertanya-tanya kenapa sih kalian harus masuk ke jurusan perbankan syariah? Kenapa sih kalian harus milih jurusan perbankan syariah? Nih aku kasih tahu alasan kenapa kalian harus milih jurusan perbankan syariah. Karena di jurusan ini kalian bisa mempelajari berbagai ilmu, mulai dari ilmu ekonomi serta mendalami ilmu agama Islam. Pada jurusan ini akan memberikanmu materi-materi seputar ilmu perbankan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau ilmu perbankan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, di jurusan ini kalian bisa bekerja di industri perbankan dengan gaji yang cukup besar, bekerja yang memiliki karir bergengsi. Pada industri perbankan, banyak membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya. Maka kamu juga akan memiliki peluang kerja yang cukup banyak. Ditambah saat ini semakin banyak lembaga keuangan bank yang menerapkan konsep syariah. Namun, ada namunnya. Lulusan perbankan tidak hanya bisa bekerja di industri perbankan saja, tetapi lulusan perbankan syariah juga bisa bekerja sebagai akuntan, auditor internal pada perusahaan, dan juga profesi-profesi lainnya. Nah, kenapa kalian harus milih jurusan ini? Karena jurusan ini bagus banget untuk prospek kerja di kemudian harinya atau prospek kerja untuk kedepannya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton video saya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PPL online diakibatkan karena adanya COVID-19. Jadi saya dan teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melakukan PPL secara daring. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bantu video saya. Terima kasih. Assalamualaikum.